Isu mengenai rencana Indonesia untuk memboyong 7 unit frigate Type 053 dari Cina kembali menjadi bahan pembicaraan hangat di berbagai platform media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, komentar publik memanas, tidak hanya di komunitas pemerhati militer, namun juga di ruang diskusi umum. Sebagian bersorak gembira, sebagian lagi mencibir bahkan meragukan keputusan tersebut. Seperti biasa, ketika menyangkut alutsista, netizen selalu terbelah menjadi dua kubu besar, yang pro dan yang kontra. Dan yang unik, keduanya biasanya sama-sama keras bersuara. Salah satu alasan mengapa isu ini kembali mengambang adalah karena kabar yang mengatakan bahwa anggaran untuk akuisisi 7 frigate tersebut sudah disiapkan oleh pihak terkait. Informasi ini beredar dari sejumlah sumber yang kemudian diangkat ke permukaan oleh berbagai kanal berita alternatif dan kanal analisis militer di media sosial. Seketika, komentar-komentar bermunculan. Ada yang berkata, "Alhamdulillah, Min, lumayan dapat kapal perang, meskipun keluaran tahun 1990-an, tetapi ada juga yang merespons dengan penuh sarkasme. Jangan dibelilah, Min, itu bau-bau tetan. Udah tua." Pada titik ini, suasana diskusi sudah seperti biasa. Ramai, riuh, kadang informatif, kadang penuh kelakar. Sebagian netizen mencoba menghitung usia kapal-kapal itu secara kasar dan menyimpulkan bahwa rata-rata usianya masih berada di angka 30-an. Bagi mereka yang memahami konteks umur kapal perang, angka 30 tahun sebenarnya tidak terlalu tua, apalagi jika kapal tersebut dirawat dengan baik dan masih memiliki potensi upgrade. Tetapi bagi sebagian lainnya, membeli kapal bekas masih saja dianggap keputusan yang tidak ideal. Isu tentang frigate tipe 053 sebenarnya bukan hal baru. Kapal ini sudah lama menjadi bagian dari kekuatan Angkatan Laut Cina sejak akhir 1990-an. Totalnya ada 10 unit yang dibangun, dan 8 diantaranya masih beroperasi beberapa waktu terakhir, sedangkan 2 lainnya sudah dijual ke Bangladesh pada tahun 2019. Fakta ini kemudian dijadikan argumen bahwa kapal-kapal tersebut sebenarnya masih cukup layak pakai, apalagi jika Cina sendiri masih menempatkannya dalam layanan aktif hingga beberapa tahun lalu. Ukuran fisik tipe 053H3 ini terbilang cukup besar untuk kelasnya. Dengan bobot benaman sekitar 2.250 ton, panjang 112 meter, dan lebar 12 meter, kapal ini mampu membawa 168 personel. Dari sisi ukuran saja, ia masih berada dalam kategori kapal perang menengah yang bisa melakukan berbagai operasi, mulai dari patroli, pengawalan, hingga penindakan terhadap ancaman permukaan. Meskipun bukan kapal perang generasi terbaru, kapabilitasnya tetap relevan untuk operasi maritim umum. Yang membuat isu ini semakin menarik adalah laporan mengenai paket lengkap yang menyertai kapal-kapal tersebut. Tidak seperti hibah atau pembelian bekas yang biasanya hanya mencakup platform kosong, rumor yang beredar menyebutkan bahwa paket ini termasuk rudal anti kapal YJ-83. Rudal ini merupakan salah satu rudal anti kapal yang cukup disegani di kawasan Asia dengan jangkauan sekitar 180 km. Jika benar rudal tersebut disertakan, maka Indonesia tidak hanya memperoleh kapal untuk patroli, tetapi juga sebuah sistem tempur yang masih mampu memberikan daya pukul yang signifikan dalam operasi laut. Sebagian netizen yang pro, tentu saja merasa puas mendengar kabar ini. Bagi mereka, mendapatkan kapal dengan persenjataan lengkap jauh lebih baik dibandingkan membeli kapal baru yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Tetapi di sisi lain, muncul juga kekhawatiran bahwa jika seluruh persenjataan dan sistem sensor berasal dari Cina, maka Indonesia berpotensi terjebak dalam ketergantungan logistik yang cukup besar. Masalah kompatibilitas dengan sistem existing TNI AL juga menjadi bahan diskusi panjang di kolom komentar. Semakin menarik lagi, ketika Kementerian Pertahanan sendiri sempat mengeluarkan rilis mengenai penawaran alutsista ini. Meskipun rilis tersebut tidak menyebut detail, publik menangkap sinyal bahwa penawaran tersebut tidak hanya omong kosong atau sekadar wacana media, melainkan sesuatu yang sedang dipertimbangkan secara serius. Dan seperti yang terjadi dalam banyak isu alutsista lain, ketika wacana di tahap awal saja sudah memicu perdebatan, dapat dipastikan bahwa polemik ini akan terus berkembang hingga keputusan resmi diumumkan. Dalam diskusi publik, perbandingan pun muncul. Banyak yang membandingkan tipe 053 ini dengan kapal hibah dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat ataupun Jepang. Dalam beberapa kasus, kapal hibah yang ditawarkan oleh negara-negara tersebut memang memiliki usia yang jauh lebih tua. Bahkan ada kapal ex-US Coast Guard yang saat ditawarkan sudah berusia hampir 60 tahun. Dibandingkan dengan itu, tipe 053 yang masih berada di kisaran 30 tahun tentu terlihat cukup muda. Perbandingan lainnya adalah terhadap kapal perusak kelas Abukuma dari Jepang
yang belakangan ini juga ramai diberitakan sedang dilirik oleh negara-negara Asia Tenggara. Namun jika memperhatikan tahun pembuatannya, kapal-kapal kelas Abu Kuma ini sebenarnya sudah lebih tua dari tipe 053. Jadi secara sederhana, bagi sebagian orang, pilihan Cina terlihat lebih masuk akal dari segi umur. Tetapi, sebagaimana layaknya isu yang sensitif, perbandingan ini pun tidak meredakan perdebatan. Ada yang bilang bahwa kapal-kapal Jepang, meskipun tua, dikenal memiliki kualitas yang sangat baik dan perawatan yang sangat ketat. Ada pula yang berpendapat bahwa kapal bekas Jepang lebih kompatibel dengan standar NATO dan lebih mudah ditingkatkan. Di tengah pro kontra tersebut mencuat juga isu terkait pendanaan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Cina menyiapkan pinjaman sebesar 3,1 miliar dolar AS untuk mendukung pembelian berbagai alutsista, termasuk rudal, sistem pertahanan, dan kapal perang. Jika benar demikian, maka skema pembiayaan ini tentu akan mempengaruhi cara publik melihat keputusan tersebut. Sebagian melihatnya sebagai langkah pragmatis. Indonesia bisa memperkuat pertahanannya tanpa mengeluarkan dana besar secara langsung. Namun bagi sebagian lain, pinjaman seperti ini dapat memberikan pengaruh politik yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, hubungan Indonesia-Cina memang selalu berada dalam sorotan. Di satu sisi, Cina adalah mitra ekonomi terbesar Indonesia dan merupakan sumber investasi yang sangat besar. Tetapi di sisi lain, negara tersebut sering bersinggungan dengan kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan. Ketika pembelian alutsista melibatkan Cina, selalu ada kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin menjadi terlalu dekat dengan satu kekuatan besar dan kehilangan sebagian independensinya. Meski begitu, dari sudut pandang operasional, TNI Angkatan Laut memang membutuhkan kapal dengan jumlah yang lebih banyak. Luas wilayah laut Indonesia sangat besar, dan kemampuan patroli seringkali terbatas oleh ketersediaan platform. Meningkatkan kuantitas kapal cepat dan frigate adalah kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, tawaran 7 frigate sekaligus jelas menggoda, terutama jika prosesnya bisa dilakukan lebih cepat daripada membangun kapal baru. Industri dalam negeri pun masih memerlukan waktu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi sebelum bisa menciptakan kapal yang benar-benar setara dengan frigate modern. Akhirnya perdebatan pun berputar-putar di sekitar dilema klasik antara kebutuhan jangka pendek dan visi jangka panjang. Apakah lebih baik membeli kapal bekas untuk menutup kebutuhan cepat TNI AL, atau menunggu kapal baru yang prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun? Apakah penguatan armada harus dilakukan dengan cepat, meskipun platformnya bukan generasi terbaru? Atau apakah modernisasi harus tetap berjalan, meskipun jumlah kapal yang tersedia saat ini kurang memadai? Di sisi lain, dinamika opini netizen tetap menjadi hiburan tersendiri. Mereka yang pro sering berdalih bahwa kapal-kapal ini lebih bagus dibandingkan kapal-kapal tua yang biasa diberikan dalam bentuk hibah. Mereka menekankan bahwa rudalnya masih relevan dan operasionalnya masih bisa optimal untuk tugas patroli serta menjaga perairan strategis. Netizen yang kontra biasanya menekankan sisi politis dari keputusan ini, menyebut potensi risiko jika Indonesia terlalu bergantung pada alutsista dari satu negara, terutama negara yang kadang berseberangan kepentingan. Lucunya, meskipun perdebatan ini terlihat serius, komentar-komentar ringan tetap saja bermunculan. Ungkapan seperti bau-bau tetan atau kapalnya udah tua, tapi masih bisa lari lah, menjadi bumbu yang membuat diskusi terasa lebih hidup. Begitulah gaya netizen Indonesia, mampu membahas isu berat dengan gaya yang santai namun tetap kritis. Jika keputusan pembelian ini benar-benar terlaksana, dampaknya bagi Indonesia cukup signifikan. Indonesia akan memperoleh tambahan 7 kapal yang bisa digunakan untuk memperkuat pengawasan maritim. Dengan rudal anti kapal yang masih relevan, TNI AL bisa meningkatkan deterrence di kawasan, namun di saat yang sama, integrasi sistem baru, kesiapan logistik serta penyesuaian doktrin akan menjadi pekerjaan besar. Selain itu, hubungan dengan negara-negara penyedia teknologi lain juga harus dikelola dengan hati-hati agar Indonesia tetap mempertahankan posisi bebas aktifnya. Pada akhirnya, isu ini menyadarkan kita bahwa urusan alutsista bukanlah hal yang sederhana. Ia menggabungkan aspek teknis, ekonomi, operasi, diplomasi, hingga persepsi publik. Tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar atau salah. Semua bergantung pada prioritas yang ditetapkan pemerintah, kemampuan anggaran, dan arah kebijakan pertahanan jangka panjang. Namun satu hal pasti, diskusi publik yang muncul menunjukkan bahwa masyarakat semakin memperhatikan isu pertahanan negara. Ini adalah perkembangan positif. Masyarakat tidak lagi memandang persoalan alutsista sebagai urusan elit semata. Bahkan meskipun kadang komentarnya bercampur antara candaan dan analisa,
Setidaknya perhatian itu menunjukkan meningkatnya kesadaran bahwa keamanan negara adalah urusan bersama. Dan seperti biasa, pada akhirnya admin hanya bisa berkata, bagaimana menurut kalian? Perlu atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Silakan berseru sesukanya, saling bantah pun tidak apa-apa. Baku hantam secara argumen di kolom komentar sudah menjadi tradisi netizen. Sebab pada akhirnya, apapun keputusan pemerintah, publik akan selalu punya pandangan sendiri. Yang penting adalah bagaimana diskusi ini tetap hidup, kritis, dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang tanpa kehilangan ciri khas humor khas dunia maya Indonesia.